Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara bisa seia sekata dengan mereka yang tidak sependapat dengan saudara? Dan hal ini sering sekali terjadi dalam organisasi. Sulit sekali untuk sepaham atau seia sekata dalam keputusan dengan mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Ternyata ketika sesuatu hal diputuskan, banyak orang berkata, aku tidak memutuskan demikian. Ya, yang berkata yang seperti itu, maka aku tidak mau taat dengan apa yang telah diputuskan itu. Tentu kita harus menyadari satu hal, keputusan itu adalah hal yang final, bukan pendapat pribadi. Jika keputusan itu telah diputuskan, maka itu akan menjadi pendapat bersama dan kita tunduk dengan apa yang kita putuskan. Itu yang menjadi problema dalam kehidupan ini. Dan ketika kita semakin mempelajari banyak hal, ternyata ketika kita tidak mampu melakukan seperti yang disampaikan dalam nats hari ini, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, ternyata kita akan melihat betapa keringnya keberimanan kita sesungguhnya. Apakah ada sesuatu hal yang bisa dituntut lagi dari kita? Jika hal-hal yang demikian ternyata tidak didapatkan dari kita, kita menjadi sumur yang kering. Seharusnya kita menjadi sumur yang berkelimpahan. Ketika orang datang ke sana, mereka dapat mengambil airnya. Ketika orang datang kepada kita, seharusnya mereka mendapatkan perasaan yang lebih baik. Tetapi mengapa orang datang kepada kita, malahan mereka semakin kering, mereka semakin kecewa, mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Mengapa demikian? Karena kita terlalu sombong dalam kehidupan ini. Lihatlah, ada satu realita yang terjadi dalam hidup ini. Ada orang yang mengetahui banyak perihal tentang firman Tuhan dalam Alkitab, tetapi kehidupan mereka begitu kering. Tetapi ada orang yang tidak terlalu banyak mengetahui karena mereka tidak mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih baik, tetapi mereka penuh dengan kelembutan. Apakah saudara pernah bertemu dengan orang yang begitu sederhana, tetapi ketika saudara bertemu dengan beliau, saudara berbicara, saudara begitu nyaman, bahkan lupa 1-3 jam saudara telah berbincang-bincang dengan mereka. Dan itulah mengapa penting sekali suatu hal yang lahir dari kemurnian itu. Dan itulah sebenarnya yang dituntut dari keberimanan seseorang. Semakin kita beriman, semakin kita harus belajar untuk seia sekata. Semakin kita beriman, kita akan semakin belajar untuk seperasaan. Semakin kita beriman, kita harus semakin mengasihi saudara-saudara. Semakin kita beriman, semakin kita harus menjadi penyayang. Dan semakin kita beriman, kita harus semakin menjadi rendah hati. Betapa indahnya jika orang-orang merindukan kita, dimanapun kita berada, mereka selalu mencari kita. Mengapa demikian? Ada nilai yang mereka peroleh dari kita. Mengapa? Karena ada sesuatu hal yang terdepan yang mereka dapatkan dari kita, sehingga kita menjadi sosok yang dirindukan. Tetapi, apakah saudara bahagia jika saudara memiliki handphone genggam, tetapi setiap harinya tidak ada yang menelepon saudara? Betapa menyedihkannya hidup ini jika kita tidak memiliki sahabat yang begitu dekat dengan kita, yang bertanya bagaimana keadaan kita. Ini menjadi sangat menyedihkan bagi kita. Padahal kita memiliki pengetahuan perihal tentang keberagamaan yang sangat tinggi, tetapi tidak pernah ada orang yang menanyakan bagaimana keadaan kita. Ini sangat menyedihkan. Mengapa demikian? Coba kita mempelajari banyak hal. Terkadang kita tidak rendah hati
untuk merespons seseorang. Kita lebih menekankan tentang keberadaan kita, pengetahuan kita, jabatan kita, dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka menjadi minder dan menjauhi kita. Mengapa? Karena ada perbedaan yang sangat signifikan yang mereka tidak inginkan itu terjadi. Tetapi terjadi karena keegoan masing-masing. Maka saudaraku yang terkasih, karena kita adalah anak-anak Allah, mari kita mempelajari memperbaiki diri supaya lebih peka dengan perasaan orang lain. Jika mereka datang kepada kita, sebaiknya kita memberikan bantuan kepada mereka. Jika kita tidak dapat membantu dengan finansial, berikanlah bantuan saudara melalui kekuatan saudara. Dan jika saudara tidak mampu memberikan waktu saudara, sekiranya saudara tidak mampu melakukannya, maka saudara harus mendoakan mereka. Itulah yang terbaik yang boleh kita persembahkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, firman-Mu yang menuntun kami Bapa untuk mengawali dan mengakhiri segala sesuatunya sehingga segalanya menjadi baik. Pelihara kami Tuhan, supaya kami dapat seia sekata, seperasaan, semakin rendah hati dalam kehidupan kami, karena Engkau yang pantas untuk dimuliakan. Kami hanya menjadi alat-Mu untuk menunjukkan betapa baiknya Engkau memelihara kami. Terima Tuhan pujian kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.